Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pertemuan kita menyangkut tentang pertanyaan penonton atau permintaan penonton tentang masalah karangan. Jadi kita lanjutkan dalam bentuk cara mengarang. Berikut ini Bapak akan mengungkapkan cara mengarang yang ringkas. Sebab dalam mengarang ini banyak dikeluhkan setiap masyarakat bagaimana sih mengarang atau bagaimana cara kita akan mengarang atau menulis. Nah, dalam akan mengarang kita harus menentukan pertama kali adalah topik. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang artinya tempat. Jadi topik dari bahasa Yunani diambil dari kata topoi yang artinya tempat. Selanjutnya topik diartikan orang sebagai pokok pembicaraan. Langkah kedua dalam mengarang, setelah topik kita dapatkan, barulah kita rumuskan tema. Tema juga berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata tenai, yang artinya secara lugah adalah menempatkan. Dalam perkembangan selanjutnya, tema diartikan rumusan dari topik. Yaitu rumusan memperingkas topik. Setelah kita menentukan topik, tema, barulah kita buat kerangka. Kerangka karangan sama ibaratnya kalau seseorang ingin membuat baju, dia pasti akan membuat pola. Tubuh kita pun terdiri dari kerangka. Nah, kerangka karangan sangat diperlukan. Gunanya kerangka karangan supaya pembahasan kita tersusun secara sistematis, yaitu secara hierarki atau secara berjenjang naik bertangga turun. Kemudian untuk menghindari supaya jangan terjadinya pembahasan yang berulang, kemudian di samping itu kerangka karangan sebagai pedoman atau patokan dalam menyusun karangan. Setelah kerangka karangan kita susun, maka barulah bisa kita membuat atau menulis karangan.
menerbitkan karangan. Terakhir dari kegiatan mengarang adalah menentukan judul karangan. Judul karangan bagaikan nama pada sebuah karangan. Tentu judul harus menggambarkan topik dan tema karangan. Selain dari cara mengarang, atau yang tak kalah pentingnya dari cara mengarang ini adalah sewaktu kita akan mengarang, kita harus menguasai materi yang akan kita garang itu sebanyak 80%, atau dengan rentang 80 sampai 85%. Materi yang akan kita tulis atau yang akan kita garang itu harus kita kuasai. Berkisar dari 15 sampai 20% ini bisa kita temui, kita cari dengan observasi atau dengan wawancara atau dengan literatur yang ada. Literatur yang ada bisa melalui buku, artikel, atau dari koran-koran dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam mengarang. Pembahasan kita kali ini tentang karangan dan cara mengarang. Akhirul kalam, Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.